Nama saya Widiawati Suku. Dan saya Eko Susanto. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan materi How to be organized. Selamat menyaksikan. To be organized dalam konteks understanding by design berarti mengatur pembelajaran dan kurikulum sedemikian rupa sehingga siswa tidak hanya menghafal informasi secara dangkal, tetapi benar-benar memahami konsep secara mendalam. Ini melibatkan perencanaan yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa setiap komponen pembelajaran saling mendukung dan mengarah pada pemahaman yang komprehensif. Adapun tujuannya yaitu membantu siswa memahami konsep secara mendalam dan tidak hanya pada tingkat permukaan, membuat kurikulum dan aktivitas pembelajaran yang terorganisir dengan baik, sehingga siswa dapat dengan mudah mengikuti dan mencapai tujuan pembelajaran dan mendorong siswa untuk berpikir secara kritis dan analitis, serta menghubungkan berbagai konsep. Pertanyaan pertama, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Dalam konteks understanding by design, pengalaman belajar yang terbaik adalah yang didesain dengan tujuan akhir di dalam pikiran. IBD menekankan pentingnya merancang pengalaman belajar yang membantu peserta didik mencapai pemahaman mendalam dan transfer pengetahuan ke situasi didik. Beberapa strategi yang efektif meliputi yang pertama, pelajaran berbasis proyek, yang kedua, diskusi kelas, dan yang ketiga, penggunaan metakognisi. Nah, yang kedua, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman. Jadi, untuk meminimalkan kesalahpahaman, penting untuk mengatur pembelajaran secara jelas dan terstruktur. Nah, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, ada klarifikasi tujuan pembelajaran, di mana menyampaikan tujuan pembelajaran ini secara jelas dan memastikan peserta didik untuk memahaminya. Nah, yang kedua itu umpan balik yang tepat waktu dan konstruktif, di mana memberikan umpan balik yang spesifik dan langsung terkait dengan kinerja peserta didik untuk memperbaiki pemahaman yang salah. Nah, yang ketiga itu penilaian formatif. Menggunakan penilaian formatif ini untuk memantau kemajuan peserta didik dan menyesuaikan pengajaran sesuai kebutuhan mereka. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas? Pengaturan dan pengurutan pengajaran yang baik sangat penting untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Prinsip-prinsip berikut dapat diterapkan dalam kerangka kerja UBD Backward Design, yaitu merancang pembelajaran dengan memulai dari tujuan akhir, kemudian menentukan penilaian dan pengalaman belajar yang mendukung pencapaian tujuan tersebut, memastikan hasil yang diinginkan tercapai. Tahapan pembelajaran yang jelas, yaitu mengatur pembelajaran dalam tahapan yang logis dan progresif, di mana pemetaan awal, pengembangan pemahaman, transfer, memungkinkan peserta didik untuk membangun pengetahuan dan keterampilan secara bertahap. Keterlibatan aktif, yaitu meningkatkan partisipasi aktif melalui diskusi, kerja kelompok, dan proyek kolaboratif membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Diferensiasi, yaitu menyesuaikan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan beragam peserta didik dengan menyediakan berbagai pilihan cara belajar dan menunjukkan pemahaman, memastikan setiap peserta didik dapat mencapai potensi maksimal mereka. Kesimpulan, materi ini menekankan pentingnya merancang pengalaman belajar yang mendalam dan bermakna dengan pendekatan understanding by design, yang meliputi pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelas, dan metakognisi untuk memperdalam pemahaman, serta strategi untuk meminimalkan kesalahpahaman dan mengatur pengajaran serta terstruktur melalui prinsip backward design. Tahapan pembelajaran yang jelas, keterlibatan aktif, dan diferensiasi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas peserta didik.
Itulah pemaparan dari kelompok 7. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi